Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Ibu Rikma di pembelajaran bahasa Sunda. Tah ayeuna Ibu bade ngabahas perkawis hirup rukun sauyunan. Tah, ayo siapa yang tahu arti dari hirup rukun sauyunan? Nah, hirup rukun sauyunan artinya hidup bersama-sama secara damai, ya, tentram, hidup bersama-sama secara harmonis, ya, bahagia. Nah, itu. Oke, langsung wae nya. Tah, yuk. Ibu gaduh cerita. Bu Rikma gaduh cerita nih. Ceritanya ini ada Ibu Rina. Bu Rina ini guru, ya, guru di kelas. Nah, bersama anak-anak ini ceritanya. Tah, kieu ceritana teh. Bu Rina nyerat di nabor. Ya, jadi Bu Rina menulis di papan tulis. Nah, ini tulisannya seperti ini. Bu Rina nulisnya. Katanya seperti ini. Ari jalma asup kana makhluk hidup. Teu bisa nyorangan. Urang kudu loba wargi pikeun hirup babarengan sauyunan. Nah, jadi ini artinya seperti ini. Manusia termasuk makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu apa aja? Ada hewan, ada tumbuhan, ada juga kita sebagai manusia, ya, termasuk makhluk hidup. Terus, teu bisa nyorangan. Nah, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Kalian coba kalau hidup sendiri gimana? Tanpa bunda, tanpa ayah, tanpa teman-teman, ya. Tanpa bu guru, bapak guru. Kalau nggak ngerti pelajaran kan susah, ya. Berarti harus bertanya kan? Jadi tidak bisa hidup sendiri. Lalu, urang kudu loba wargi. Jadi kita harus banyak saudara, kita harus punya banyak teman, punya banyak saudara, ya, tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita mau main kan butuh teman, ya, nggak bisa sendiri kan, ya. Nah, itu. Terus pikeun hirup babarengan sauyunan. Supaya apa? Supaya hidup bersama-sama secara damai, secara bahagia. Coba kalau kalian hidupnya sendiri, nggak ada teman ngobrol, ya. Nah, itu, ya, supaya kita hidup secara bersama-sama, ya. Nah, ini tulisan Bu Rina di papan tulis. Nah, sekarang masuk ke percakapannya. Cik, baca ku Tisna. Coba baca sama Tisna. Sahur Bu Rina, ya, kata Bu Rina. Tisna maca digalantangkeun. Tahu digalantangkeun? Ya, jadi Tisna ini membaca secara lantang, secara keras, ya. Tuh. Membaca ini nih, ya, membaca yang ditulis Bu Rina di papan tulis. Ieu teh pupuh, namina pupuh pucung. Nah, kata Bu Rina, ini namanya pupuh. Ya, namanya pupuh pucung. Ari pupuh mah kudu ditembangkeun. Jadi kata Bu Rina, pupuh itu harus dinyanyikan, ditembangkeun teh dinyanyikan, ya. Kemudian regepkeunnya ku ibu bade dicontohan nembangkeunna. Nah, dengerin ya, perhatikan ya. Ibu akan mencontohkan cara menyanyikannya. Nah, itu kata Bu Rina. Kemudian rengset tembang. Nah, selesai menyanyikan, ya, kan tadi Bu Rina menyanyikan pupuh pucung, ya. Nah, selesai menyanyikannya, Bu Rina nyarios kieu, ya, Bu Rina nyarios deui. Kata Bu Rina, tah, ayeuna ibu bade nembang sajajar. Apa kata Bu Rina? Nah, sekarang ibu akan menyanyikannya secara satu baris. Nah, ini jadi satu baris dulu nyanyinya, ini kan satu baris, ya. Nah, kemudian setelah itu nyanyi lagi satu baris, ya, satu baris sampai 4 baris. Nah, itu. Nepi ka arengsena 4 jajar. Ya, sampai beres 4
baris ini. Nyanyi satu baris diikuti oleh anak-anak, diikuti oleh siswa. Nyanyi lagi satu baris, diikuti lagi sama siswa sampai 4 baris. Nah, ini jadi pupuh pucung itu terdiri dari 4 baris ya, dan ini dinyanyikan atau ditembangkan. Nah, seperti itu. Nah, coba tadi apa sih ya? Pupuh pucung teh apa ya, Bu Rikma? Nah, ini naon ari pupuh pucung teh? Nah, jadi pupuh pucung itu nyaeta mangrupakeun puisi tradisional anu asalna ti Jawa jeung Sunda. Ya, jadi pupuh pucung itu kayak puisi, ya. Puisi, tahu puisi? Ya, kalian pasti kenal puisi. Puisi asalnya dari Jawa dan Sunda, ya. Di sini ada orang yang Sunda, ada yang bicaranya bahasa Sunda. Nah, itu pupuh pucung itu asalnya dari Sunda, ya, termasuk dari Sunda. Eusina mangrupa nasehat jeung pangajaran. Jadi isi dari pupuh itu tentang nasihat, ya, ngasih tahu ya tentang, coba kita lihat lagi ya yang tadi. Nah, ini ari jalma asup kana makhluk hidup teu bisa nyorangan, urang kudu loba wargi pikeun hirup babarengan sauyunan. Jadi pupuh pucung itu berisi nasihat ya ke kita, ngasih tahu ke kita bahwa kita itu adalah manusia yang nggak bisa hidup sendirian. Kita harus bersama-sama ya. Karena supaya apa? Supaya kita hidup secara bahagia ya. Kalau kita hidup sendiri ya, kalian hidup sendiri contohnya nggak ada teman ngobrol ya, tidak ada yang bisa diajak main, itu kan sedih ya. Jadi hidup bersama-sama itu supaya apa? Supaya kita bahagia, supaya kita aman, tentram ya, seperti itu. Nah, Bu, gimana cara menyanyikan pupuh pucung? Nah, coba kita lihat videonya. Nah, ieu nya videona. Coba. Begini lagunya pupuh pucung. Pupuh pucung. Ari jalma asup kana makhluk hirup teu bisa nyorangan, urang kudu loba wargi pikeun hirup babarengan sauyuna. Tah barudak, kitu cara nembangkeun pupuh pucung teh. Coba, siapa yang bisa menyanyikan pupuh pucung? Nah, Ibu bade masihan bonus nilai kangge barudak, kangge kalian anak-anak Ibu anu tiasa nembangkeun pupuh pucung. Engke kirim lewat video atau voice note japri ka WA Ibu. Ya. Atas wae pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.